Selamat malam pemirsa, inilah Wah News Bola. Musim 2024-2025 menjadi kabar buruk bagi Manchester United. Kekalahan 0-1 dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa tak hanya menghancurkan harapan mereka mengangkat trofi. Manchester United harus membayar denda sebesar 219 miliar rupiah kepada Adidas. Informasi lainnya pemirsa, Luka Modric resmi meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2025 setelah 13 tahun bergabung. Gelandang berusia 39 tahun ini telah menjadi sosok kunci di lini tengah Los Blancos, membantu klub meraih 28 gelar termasuk 6 Liga Champions. Musim 2024-2025 menjadi kabar buruk bagi Manchester United. Kekalahan 0-1 dari Tottenham di final Liga Eropa membuat mereka gagal mendapat trofi dan tiket Liga Champions. Akibatnya si Merah terancam bayar denda 219 miliar rupiah kepada Adidas. Musim 2024-2025 benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Manchester United. Harapan untuk menutup musim dengan prestasi justru pupus setelah kekalahan menyakitkan dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa Kamis 22 Mei 2025. Bermain di St. Mames's, satu-satunya gol dari Brennan Johnson di menit ke-42 cukup untuk menghancurkan harapan setan merah mengangkat trofi. Kekalahan ini bukan sekedar kehilangan gelar, tetapi juga menyulitkan posisi MU secara finansial dan masa depan. Kini Manchester United yang terdampar di posisi ke-16 klasemen Liga Inggris bukan hanya kehilangan peluang tampil di kompetisi elit Eropa, tetapi juga harus membayar denda besar kepada sponsor aparel mereka, Adidas. Dalam kontrak kerjasama yang diperbarui pada 2023, tercantum klausul penalti sebesar 10 juta pound sterling atau sekitar 219 miliar rupiah jika MU gagal lolos ke Liga Champions musim 2025-2026. Situasi ini menjadi pukulan berat di tengah upaya klub melakukan efisiensi anggaran dalam 2 musim terakhir. MU yang kini dimiliki oleh keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe juga tengah merencanakan pembangunan stadion baru yang akan semakin membebani keuangan klub. Lebih ironisnya, dalam klausul lainnya Adidas memiliki hak untuk memotong setengah nilai kerjasama atau bahkan membatalkannya dengan pemberitahuan 1 musim sebelumnya jika performa klub tak membaik. Dari segi performa maupun keuangan, Manchester United saat ini benar-benar berada di titik nadir. Misi pelatih Ruben Amorim untuk membangun kembali tim tampaknya akan jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Luka Modric resmi umumkan pergi dari Real Madrid musim panas 2025. Selama 13 tahun, gelandang 39 tahun ini jadi kunci Los Blancos dengan 28 gelar termasuk 6 Liga Champions. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Eropa. Luka Modric, gelandang legendaris Real Madrid, resmi mengumumkan akan meninggalkan klub raksasa Spanyol itu pada musim panas mendatang setelah 13 tahun berkostum Los Blancos.
Modric pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2012 saat klub tersebut berani mengeluarkan dana besar sekitar 30 juta pound untuk memboyongnya dari Tottenham Hotspur. Investasi tersebut terbukti sangat berharga karena gelandang asal Kroasia itu menjadi sosok sentral yang mengendalikan lini tengah Madrid selama lebih dari 1 dekade. Selama membela klub ibu kota Spanyol itu, Modric telah menjadi bagian penting dari era kejayaan klub, membantu meraih total 28 gelar bergengsi, termasuk 4 trofi La Liga, 2 Copa del Rey, 6 Liga Champions, serta 5 Piala Dunia antar klub. Ia mencatatkan 590 penampilan dengan torehan 43 gol dan 95 assist, menjadikannya salah satu legenda klub yang paling dihormati. Meski kini usianya telah mencapai 39 tahun, Modric tetap menunjukkan performa impresif dengan tampil sebanyak 55 kali musim ini, mencetak 4 gol dan memberikan 9 assist, termasuk menjadi starter di 16 laga La Liga. Dalam surat terbuka yang diposting di media sosialnya, Modric menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Real Madrid dan para pendukungnya. Ia mengaku bahwa kepindahannya ke Madrid pada 2012 telah mengubah hidupnya dan memberikan pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Modric juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap berada di Bernabeu hingga Juni nanti, sebelum secara resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama klub ibu kota Spanyol. Kepergian Modric menandai akhir sebuah era bagi Real Madrid yang kehilangan salah satu pemain ikonik dan sosok panutan di ruang ganti. Kini penggemar menantikan langkah selanjutnya dalam karir sang maestro lini tengah tersebut setelah meninggalkan Santiago Bernabeu. Jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ole Romeni sudah tiba di Bali, menyusul rekan-rekannya yang dijadwalkan bergabung pada 26 Mei 2025. Satu persatu pemain Timnas Indonesia mulai tiba di tanah air, khususnya di Bali. Kehadiran para pemain ini menandai dimulainya persiapan tim Garuda untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan dua lawan tangguh yakni Cina dan Jepang. Patrick Kluivert telah memanggil sebanyak 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan digelar di Bali. Pulau Dewata dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan sebelum tim kembali tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain yang sudah lebih dulu terlihat hadir di Bali adalah penyerang naturalisasi Ole Romeni.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain Oxford United itu membagikan momen kedatangannya dan memperlihatkan dirinya telah berada di kamar hotel tempat ia akan menginap selama di Bali. Menariknya, Ole Romeni tiba lebih awal dari jadwal resmi dimulainya TC yang direncanakan berlangsung pada Senin 26 Mei 2025. Dengan waktu luang yang masih tersedia sebelum latihan dimulai, pemain berusia 24 tahun itu kemungkinan akan memanfaatkan momen ini untuk menikmati suasana liburan di Bali. Ole menjadi pemain naturalisasi pertama yang hadir di Bali. Dengan mulai berdatangan para pemain, persiapan timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert kini semakin nyata. Dukungan publik pun diharapkan terus mengalir demi mewujudkan impian tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye resmi berpisah dari Almere City setelah klub tersebut terdegradasi dari Eredivisie. Kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2025 tidak diperpanjang, menjadikannya bebas transfer setelah hanya semusim memperkuat Almere City. Tom Haye dipastikan berpisah dengan Almere City setelah klub tersebut terdegradasi dari Eredivisie, kompetisi tertinggi di Belanda. Kabar tersebut diumumkan melalui laman resmi Almere City. Yang menyebut bahwa Haye dan sejumlah pemain serta staf dilepas dalam sebuah acara makan siang perpisahan pada Rabu 21 Mei 2025 waktu setempat. Kontrak Tom Haye tidak diperpanjang dan akan resmi berakhir pada 30 Juni mendatang. Selain pemain timnas Indonesia tersebut, beberapa nama lain yang juga tidak mendapat perpanjangan kontrak. Antara lain Daniel Dankerlui, Joey Jacobs, Anas Tahiri, Nordin Baker, Alex Carbonell, dan Faiz Matoid. Kebersamaan Haye dengan Almere hanya berlangsung satu musim setelah ia didatangkan dari SC Heerenveen musim lalu. Selama musim 2024-2025, pemain berusia 30 tahun itu tampil dalam 30 laga di semua ajang dan menyumbang 2 assist. Sayangnya, musim debut Haye di Almere tak berjalan sesuai harapan karena klub harus terdegradasi dan akan berlaga di Eerste Divisie musim depan. Kini dengan status bebas transfer, publik menanti kemana gelandang timnas Indonesia itu akan melanjutkan karirnya.
Persib Bandung siap menggelar pesta juara di pekan terakhir Liga 1 dengan menjamu Persis Solo. Setelah dipastikan menjadi champions, pertandingan ini bakal menjadi momen spesial untuk bobotoh merayakan keberhasilan tim favorit di hadapan publik sendiri. Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan terakhir mereka musim ini, yakni menghadapi tim peringkat ke-13 klasemen sementara Persis Solo. Dalam sesi latihan terakhir yang digelar Jumat pagi di Stadion GBLA, pelatih Persib Bojan Hondak mengarahkan timnya untuk menjalani latihan fisik ringan. Hondak menilai meski laga ini tidak terlalu mempengaruhi posisi klasemen, namun bermain di kandang tetap menjadi tanggung jawab besar bagi Persib untuk meraih kemenangan, apalagi di hadapan ribuan bobotoh yang memenuhi stadion. Pelatih asal Kroasia itu juga menyebut bahwa laga kontra Persis Solo tidak akan mudah. Tim tamu dinilai tengah berada dalam tren positif dan akan memberikan perlawanan sengit. Namun, bermain di hadapan supporter setia menjadi modal utama Persib untuk menutup musim dengan kemenangan. Selamat pagi rekan-rekan media semuanya. Selamat pagi juga untuk Miskom. Tomorrow is last game. Maybe not important the result, but when you play here at home, always every game is important. We will try to go tomorrow, test it out, and we will try to do the result. It will be full stadium, so every match in Balkan is always must win. So the players know that like this is every game. It will be tough because last few games they have good results, but we play at home, we have support of full stadium, so we hope that we get a positive result. Eufori setelah pertandingan ada, qualify ada, parada ada, trofi ada, tapi yang penting kita main semaksimal mungkin dulu, mau bikin hasilnya sangat baik buat semua pemain yang ready, buat bobotoh, buat selesai musim dengan senyum, dengan hasil yang baik di kita besok. Persib Bandung kini tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Berbagai persiapan pun terus dilakukan sebagai bentuk persembahan untuk bobotoh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 10 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.